melakukan doa, pembacaan Taurat, kemudian perjamuan kudus dalam konteks Yahudi. Jadi ini ruwami sekali ya, kalau orang Surabaya bilang ruwami, nggak cukup rame, ruwami, rame sekali ya, ramai sekali. Jadi kehadiran ribuan peziarah menjadikan Yerusalem sebagai pusat rohani, ekonomi, dan politik. Ini harus diakui akhirnya menjadi pusat ekonomi, perputaran uang, orang kan butuh makan juga, belum lagi bicara persembahan. Ternyata sudah ada dari dulu ya. Money changer itu menjadi marak. Nah, sayangnya di sini tahu kalau orang butuh ya, kurs dibuat sangat tinggi sehingga penukar uang mendapat keuntungan besar. Nah, ini praktek ini ada juga di halaman Bait Allah yang Yesus marah itu, yang dikatakan membalikan meja-meja penukar uang. Tuhan bicara kepada Anda, oke? Tuhan menitipkan pesan kepada Anda, oke? Tuhan Anda kan sama Tuhan saya sama. Saya mau tanya sama Tuhan saya ini. Nah ya, beranikah kita kadang-kadang karena kita merasa wah dia orang yang suci, rohani, pendeta, pemimpin rohani, kita menjadi tidak berani gitu ya. Sahabat TKB, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan ulikan teks kita dari teks Injil Yohanes. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana membaca Alkitab. Dan tentu saja kita menemukan setiap pesan yang berharga, pesan yang bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi hidup kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 dengan saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung di bawah judul Dari Batu ke Tubuh, Menemukan Bait Allah yang Sejati dalam Kristus. Dan yang akan menolong kita mengulik teks ini, saya akan menyapa by Zoom Ibu Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar. Ibu Pendeta Linda, salam jumpa kembali. Ya, salam dari Surabaya. Salam dari Surabaya, ini indah sekali pemandangannya. Waktu beberapa bulan yang lalu kita ketemu langsung di YKB ya. Bu, dua program Ngulik Alkitab dan Warung Teologi dan Refleksi Iman. Sekarang ini by Zoom dalam program Ngulik Alkitab. Baik Bu Pendeta Lindawati, kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Ibu Pendeta dapat membukanya dalam doa. Mari berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa jika Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan dan menemukan banyak rahasia yang berharga untuk dapat menuntun hidup kami menjadi lebih serupa dengan Kristus, memperbaharui kami untuk menjadi setiap hari menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami dalam Roh Kudus untuk mengerti apa yang berharga pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Menyucikan Bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari?
namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Baik Ibu Pendeta Linda, di segmen pertama ini kita awali dengan secara umum konteks pembacaan kita Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 ini. Ya, barangkali ada yang teliti ya, Sobat YKB ada yang teliti mengatakan bahwa kalau di dalam Injil Yohanes, mengapa Yesus menyucikan bait Allah di awal pelayanan? Sementara di catatan Injil Sinoptik, Markus, Matius, dan Lukas menempatkannya menjelang Yesus disalibkan. Pada yang kita tahu, biasa kita bacaan itu di Minggu Palma ya, di menjelang Yesus disalibkan di Pekan Suci. Jadi, apakah itu berarti Yesus menyucikan bait Allah 2 kali? Nah, ini menarik. Jika kita membandingkan ya, ada yang Injil Yohanes di depan, Injil Sinoptik di belakang. Ada 2 pandangan mengenai hal ini. Ada pandangan yang mengatakan memang iya, Yesus menyucikan bait Allah 2 kali. Pandangan ini cukup banyak dianut dan dipertahankan. Mungkin para sobat YKB juga berpikir sama ya. Jadi penyucian pertama itu terjadi di awal pelayanan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Pada saat itu Yesus baru selesai dibaptis dan dipandang bahwa itulah Paskah pertama Yesus setelah dia mengalami baptisan. Tapi kemudian penyucian kedua itu terjadi menjelang Yesus disalib, seperti catatan Matius. Jadi ini 2 catatan dari 2 sumber yang berbeda, itu sebenarnya berkelanjutan. Nah, argumen yang mendukung adalah mengatakan ya karena memang perbedaan waktu. Kemudian kalau ada yang bertanya masa sih Yesus menyucikan bait Allah 2 kali? Apa iya imam-imam dan semua orang itu tidak waspada? Kok sampai kejadian itu sampai 2 kali? Saya bayangkan kalau pertama kali sudah dilakukan, lain kali kalau Yesus ke bait suci pasti sudah diawas-awasi gitu ya. Kira-kira mereka akan ekstra hati-hati, bahkan mungkin sedemikian seperti kita bayangkan pengawal imam-imam tuh punya pengawal juga ya, pengawal bait Allah tuh ada. Jadi apa ya, iya bisa terjadi peristiwa yang serupa 2 kali. Nah, tapi ada yang mengatakan iya bisa jadi karena mereka nggak tobat-tobat gitu. Jadi mereka melakukan praktek penjualan praktek jual beli di bait suci itu bolak-balik. Jadi ya udah Yesus melakukannya. Nah, ya oke lah. Apalagi mengatakan bahwa perbedaan detail percakapannya juga beda. Oke, tapi ada juga harus kita akui, ada juga yang mengatakan tidak, itu hanya 1 kali. Nah, ini yang menarik kalau kita melihat Injil Yohanes sendiri. Jadi penulis Injil Yohanes itu memindahkan peristiwa yang terjadi di eh, saat ketika Yesus akan disalibkan. Jadi peristiwa penyucian bait suci itu terjadi menurut pandangan kedua itu menjelang Yesus disalibkan. Ya, jadi bukan di awal. Agak masuk akal karena kalau di awal lalu kemudian Yesus pasti menjadi the most wanted, menjadi kriminal yang dicari begitu ya. Tidak, di awal akhir. Tetapi kenapa diletakkan di bagian awal dari Injil Yohanes? Nah, ini menarik. Penulis Injil Yohanes menurut pandangan ini secara bersengaja menempatkan di awal ada tujuan. Memang bukan kronologis. Jadi Injil Yohanes tidak dimaksudkan catatan ini sebagai kronologis, urutan waktu. Tapi ada maksud teologis. Apa itu? Sebagai deklarasi identitas Yesus.
sebagai bait Allah yang sejati. Karena kan dia katakan rubuhkanlah, itu kan bicara tentang nanti, tentang kematian dan kebangkitan. Sekaligus deklarasi awal misi Yesus, yaitu menghadirkan ibadah yang murni. Nah, kita tahu kemudian sejarah bait suci seperti apa. Nah, kira-kira begitu konteks kalau kita memahami bacaan ini. Barangkali Sobat YKB merasa ini kok di depan, yang itu kok di belakang. Nah, kira-kira kita memahami ada kemungkinan kuat pandangan yang kedua ini masuk akal karena memang tujuan penulis Injil Yohanes bukanlah kronologis, tapi lebih kepada ada sesuatu yang disebut harmonisasi teologis gitu ya, untuk melihat ini loh maksudnya, ada tujuan teologis. Menempatkan Yesus sebagai identitas Yesus yang sangat kuat sebagai bait Allah yang sejati. Itulah sebabnya tema kita beri judul dari batu Betul, ke tubuh. betul. Jadi bait Allah itu nanti akan runtuh, tetapi bait Allah yaitu tubuh Kristus tidak akan pernah runtuh. Begitu. Baik, Bu Pendeta, itu konteks secara umum ya, supaya kita bisa mengerti bersama ini bukan dimaksudkan untuk urutan kronologis, melainkan ada ide ataupun maksud teologis ya. Nah, di ayat pertama ada di sana dituliskan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Bu Pendeta Lindawati bisa memberikan gambaran nih, Paskah Yahudi yang dirayakan pada saat itu seperti apa? Ya, kalau kita tahu pada saat itu Paskah merupakan salah satu dari tiga perayaan besar orang Yahudi yang mereka akan selalu berusaha bisa ke Yerusalem pada masa itu. Perayaan yang lain kita tahu Pentakosta, kemudian atau Hari Raya Tujuh Minggu yang merayakan pemberian kitab suci, kemudian panen pertama, nah kemudian perayaan Pondok Daun, merayakan saat mereka tinggal di Pondok Daun ketika ada di pengembaraan dalam perjalanan 40 tahun. Paskah sendiri kita tahu, itu merayakan bagaimana Allah menyelamatkan, Allah meluputkan anak sulung Israel dan dari hukuman apa istilah dari kematian lalu membebaskan mereka pada saat yang sama. Nah, ini jadi kita melihat di sini tujuan dari kewajiban ziarah ini jelas untuk sebuah sebuah pemeliharaan peringatan sejarah iman mereka. Jadi jelas bahwa untuk mengingatkan mereka mengenang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan itu turun-temurun sampai sekarang buat orang Yahudi. Tapi bukan hanya itu, juga membuat mereka diingatkan sebagai bangsa yang satu, mempererat persatuan bangsa mereka di mana semua orang berkumpul di satu tempat ibadah, pusatnya di Yerusalem. Dan di situ mereka belajar selalu mengingatkan diri mereka bahwa kehadiran fisik mereka, ketaatan mereka dengan hadir di Yerusalem, di Bait Suci, di tempat yang dipilih Tuhan, itu yang mereka percaya, menunjukkan bahwa mereka menghormati kedaulatan Allah, menghormati Allah sebagai pusat kehidupan pribadi maupun bangsa. Jadi selain mengenang apa yang sudah terjadi yang tentu berpusat pada karya Allah, lalu mengingatkan mereka sebagai satu bangsa, lalu mengingatkan ini loh tempat yang mempersatukan sekaligus tempat yang mengingatkan ada Allah. Jadi pusatnya itu. Jadi karena itulah selama proses ziarah mereka akan melakukan ritual pembersihan diri, lalu mereka menyiapkan korban, mengumpulkan persembahan, melakukan doa, pembacaan Taurat, kemudian perjamuan kudus dalam konteks Yahudi. Jadi ini ruwami sekali ya, kalau orang Surabaya bilang ruwami, nggak cukup rame, ruwami, rame sekali ya, ramai sekali. Jadi kehadiran ribuan peziarah menjadikan Yerusalem sebagai pusat rohani, ekonomi, dan politik. Ini harus diakui akhirnya menjadi pusat ekonomi, perputaran uang, orang kan butuh makan juga, belum lagi bicara persembahan dan sebagainya. Jadi, dan politik juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami ini, kita tahu eh, ketika Yesus akan ditangkap, mereka kan ini kita masuk ke peristiwa menjelang Yesus ditangkap. Mereka kan sudah lama ingin menangkap Yesus. Mereka mengatakan jangan pada waktu Paskah.
Nah, itu maksudnya apa? Itu di mana semua mata memandang ke Yerusalem. Kalau ketahuan, mereka bisa masalah gitu ya. Jadi itu tempat ya istilahnya di situ politik, ekonomi selain rohani ya yang disebut cari Tuhan. Oke, awalnya begitu, tapi akhirnya menjadi berkelindan sedemikian muka. Termasuk perputaran uang juga di sana, ekonomi yang luar biasa. Seperti itu. Baik Bu Pendeta, ini menarik karena Bu Pendeta juga menyebut awalnya memang mencari Tuhan, tapi lalu kemudian berkelindan untuk urusan ekonomi dan politik. Kita juga perlu mendengar seperti apa latar ekonomi bait suci pada waktu itu. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang.
Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 diberi judul Dari Batu ke Tubuh, Menemukan Bait Allah yang Sejati di dalam Kristus. Kita memasuki segmen kedua dengan narasumber Ibu Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya, Jawa Timur. Bu Pendeta Linda, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bu Pendeta Linda, di segmen kedua ini boleh mengawalinya dengan memberikan gambaran latar ekonomi bait suci pada waktu itu. Ya, tadi kita sempat mengetahui bahwa diingatkan bahwa pada saat Paskah sebagai salah satu perayaan Yahudi yang besar itu orang-orang Yahudi akan berkumpul. Jadi laki-laki Yahudi di atas 13 tahun yang disebut usia bar mitzvah, ya, usia yang harus taat pada hukum Taurat, memikul tanggung jawab. Mereka sudah dipandang dewasa, memikul tanggung jawab, mereka pasti akan ke Yerusalem selama mereka masih bisa, asalkan bukan sakit dan sebagainya. Nah, yang penting juga di sana mereka laki-laki Yahudi yang berusia di atas 20 tahun itu wajib membayar pajak bait suci. Jumlahnya memang tidak sangat besar, hanya setengah shikal setiap tahun. Tapi pajak ini harus dibayar dengan mata uang tirus karena dianggap paling murni kandungan peraknya. Nah, tidak semua orang punya mata uang seperti ini, hampir sebagian besar tidak. Karena itu lalu jasa penukar uang, jadi money changer ternyata sudah ada dari dulu ya. Money changer itu menjadi marak. Nah, sayangnya di sini tahu kalau orang butuh ya, kurs dibuat sangat tinggi sehingga penukar uang mendapat keuntungan besar. Nah, ini praktek ini ada juga di halaman Bait Allah yang Yesus marah itu, yang dikatakan membalikan meja-meja penukar uang. Jadi belum lagi biaya tambahan untuk setiap penukaran. Bisa, ini luar biasa ya, nilainya bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 1:3. Jadi luar biasa. Bagaimana dengan hewan korban? Hewan korban pun ya kita tahu kalau ini menurut imamat disebut dalam perjanjian lama bahwa harus tanpa cacat. Nah, siapa yang bisa menentukan bahwa hewan itu tanpa cacat? Jelas ada petugas khusus yang ditunjuk oleh imam untuk memeriksanya. Nah, bisa dibayangkan. Satu, memang sulit membawa hewan dari tempat jauh. Nah, ini pasti ya, membawa hewan itu tidak sama dengan membawa kalau sekarang ada orang-orang yang punya pet, punya anjing gitu ya, kucing, lalu dibawa liburan, lalu mulai banyak hotel yang menyediakan fasilitas itu ya. Ada kawan-kawan saya begitu ya. Kalau cari hotel harus menyediakan fasilitas untuk doginya. Nah, itu masih mungkin buat mereka. Tapi zaman dulu nggak kebayang nih membawa binatang kurban, dan itu pun belum tentu sudah jauh-jauh, lalu belum tentu lolos seleksi. Nah, akhirnya mereka ya terpaksa mereka membeli di Yerusalem. Nah, bisa dibayangkan membeli di Yerusalem, mau beli di mana yang paling aman? Pasti beli di pelataran Bait Allah. Karena di sana sudah lolos, kira-kira gitu ya. Harapannya kalau sudah dijual di sini, berarti kemungkinan besar lolos. Nah, ini masalahnya, harga hewan yang diperjualkan di bait suci, yang dijual di bait suci sangat tinggi. Sebagai contoh, ada yang menuliskan bahwa harga merpati itu bisa 20 kali lipat jika membeli di pasar bait suci, sampai disebut harga di situ. Jadi bisa dibayangkan seberapa besarnya keuntungan yang bisa didapatkan dari penjualan hewan korban dan penukaran uang. Dan menjadi pertanyaan besar, siapakah yang bisa menggelar praktek jualan bukalapak di pelataran itu? Kalau bukan para pedagang yang punya akses atau menyuap para petugas di bait suci atau keluarga para imam atau bahkan imam besar. Di acara ngulik Alkitab sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa
di waktu kitab Wahyu, seingat saya sempat mengatakan bahwa keluarga imam besar itu sangat kaya. Mereka bahkan tinggal di kota atas, upper city. Itu kok tempat mahal. Dari mana kekayaan mereka? Ini imam besar, belum imam-imam lain. Jadi bisa dibayangkan, mereka luar biasa kayanya karena apa ya? Ya karena mendapatkan ini praktek korupsi yang sudah terbuka jelas di depan mata. Nah, ini yang sangat membuat Yesus marah. Kita tahu selain praktek korupsi, kita tahu itu ya sangat membuat marah. Di Perjanjian Lama seringkali Tuhan marah soal itu. Tapi di sini juga adalah begini. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa bait suci itu punya punya ruangan, ada pembagian ruangan. Di bait suci Herodes, ini bait suci yang dibangun ini sudah di masa direnovasi kembali oleh Herodes menjadi sangat megah. Itu ada ruangan-ruangan yang kalau zaman Salomo memang disebut bait sucinya lebih sederhana tanda kutip pembagian ruangan. Tapi di sini lebih banyak pembagian ruangan. Yang satu yang paling luar itu adalah pelataran bait suci yang paling luar. Yang disebut pelataran orang bukan Yahudi. Yang masuk tuh pelataran perempuan. Nah, bisa dibayangkan memang pelataran orang bukan Yahudi sengaja disediakan untuk para peziarah yang bukan Yahudi. Meskipun mereka sudah memeluk agama Yahudi. Mereka di situ. Nah, bisa dibayangkan kalau di pelataran itu saja, kalau di pelataran itu dipakai sebagai praktek berjualan. Kan nggak mungkin kalau jualan pakai bahasa isyarat kan ya? Tidak ada suara maksudnya. Nggak mungkin lah. Yang namanya burung merpati, yang namanya kambing, domba yang akan dipersembahkan. Saya kira mereka mengerti juga. Yang saya tahu mereka ya bisa jadi stres juga. Mungkin bersuara, nggak mungkin disuruh bisu, nggak mungkin diam. Jadi bisa dibayangkan betapa gaduhnya tempat itu. Bagaimana mereka bertransaksi, berbicara satu sama lain yang nggak mungkin pakai bahasa isyarat tanpa suara. Bagaimana hewan-hewan itu juga sesuai dengan suara mereka mengeluarkan sesuai dengan jenis mereka. Dan bisa dibayangkan betapa gaduhnya. Maka kalau dikatakan bagaimana mungkin mereka bisa berdoa. Kalau Yesus bilang rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di bagian lain dikatakan harusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bagaimana bisa berdoa kalau begitu ribut di sana? Nah, ini yang terjadi kalau kita melihat konteks ekonomi ya, perputaran uang dan konteks ekonomi di seputar bait suci. Jadi kelihatannya saja orang beribadah, tetapi berapa besar biaya yang harus dikeluarkan ketika beribadah? Saya nggak bisa bayangkan, meskipun disebutkan orang miskin boleh mempersembahkan burung merpati. Tapi burung merpati kalau harganya udah 2 kali lebih 20 mahal. kali lipat. 20 kali lebih mahal, bagaimana? Nah ini bisa dibayangkan ya, betapa ngerinya kondisi saat itu. Terjadi praktek pemerasan ya. Baik Ibu Pendeta, kita lanjut kita melihat di ayat-ayatnya. Di ayat 13 ini ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Bu Pendeta tadi sudah menjelaskan ya sedikit banyaknya tentang hari raya Paskah orang Yahudi. Lalu kemudian ada gambaran di saya ayat-ayat 14 sampai ayat 16. Bu Pendeta mau menjelaskan apa ini dari ayat 13 sampai 16 ini. Ya. Memang di sini menunjukkan ketaatan Yesus pada hukum Taurat ya. Jadi seperti laki-laki Yahudi lainnya, di usia 13 tahun yang disebut usia bar mitzvah, maka mereka dianggap sudah dewasa secara hukum, bertanggung jawab menjalankan semua perintah Taurat. Ya, nah Yesus pergi ke Yerusalem menunjukkan ketaatan Yesus pada hukum Taurat. Lalu di gambaran ayat 14, yaitu yang sudah kita lihat tadi, suasananya layaknya pasar ya, yang mestinya menjadi tempat bagi semua bangsa, tempat satu-satunya di mana mereka boleh beribadah. Mereka nggak bisa masuk sudah. Itu halaman perempuan hanya perempuan Yahudi. Lalu masuk lagi pelataran Israel hanya untuk laki-laki Yahudi. Justru hiruk pikuk. Nah di sini di ayat 15 Yesus marah. Lalu dikatakan apa? Bolehkah dibantu membaca, Kak Santi? Ayat 15 ya Bu. Ia membuat cambuk dari tali,
lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ya, tindakan Yesus ini saya bisa bayangkan pasti membuat mereka sangat tercengang. Selain berani, yang kedua ini mengingatkan apa yang dinubuatkan yang ditulis dalam Yeremia 7 ayat 11 dan Zefanya 1 ayat 3. Jadi kalau kita bisa lihat ini Yesus seperti menunjukkan otoritas profetik dan tidak mungkin orang-orang Farisi tidak mengerti itu. Lalu Yesus mengatakan di ayat 16, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, jelas bukan soal fungsi ekonomi, tapi menolak komersialisasi ibadah. Nah, ini nanti kita akan ingat baik-baik. Ibadah itu menjadi komersial gitu ya. Dan praktek itu juga hari ini bisa terjadi. Nah, bolehkah dibantu baca ayat 17? Ayat 17, ini menarik nih. Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Ya, jadi ini menarik ya. Seolah-olah gini, begitu cintanya kalau kita ekspresikan, begitu cintanya Tuhan Yesus pada rumah Bapa sehingga membuat dia marah, geram ya, sudah kayak kalau kita marah, manusia marah tuh suka kayak gelap gitu ya, menghanguskan aku. Ini sebenarnya disebutkan juga di dalam Mazmur 69 ayat 9. Tapi di sini menarik. Di sini Yesus, saya bisa bayangkan ya, ini rumah Bapakku, orang harusnya berjumpa dengan Bapakku gitu ya. Lalu di sini malah terjadi praktek korupsi dan orang tidak lagi bisa berjumpa dengan Bapa. Itu luar biasa. Tapi di sini ada sangat kuat untuk menunjukkan bahwa Yesus sangat marah ketika ibadah itu sudah menjadi begitu rupa diselewengkan. Tapi di sisi lain mengingatkan pada setiap pembaca Injil Yohanes bahwa kemurnian ibadah itu adalah misi Yesus. Misi Yesus adalah kemurnian ibadah. Itu penting. Bolehkah kita lihat ayat 18? Ketika Ayat orang 18. Yahudi marah ya. Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat Ayat 19. 19, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, ini menarik ya. Pemimpin Yahudi menuntut tanda otoritas. Mereka marah. Memang kamu siapa? Kira-kira gitu ya. Ngapain? Memang kamu siapa? Dan yang lebih menarik, Yesus justru memberikan jawaban dengan pernyataan simbolis. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Nah, bisa dibayangkan mereka tidak mengerti karena mereka hanya memahami secara literal. Karena itu reaksi mereka, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini. 46 tahun ini tampaknya merujuk pada renovasi bait Allah yang dilakukan oleh Herodes Agung yang dimulai pada tahun 20 atau 19 sebelum Masehi dan masih berlangsung pada masa Yesus. Ya, kita tahu bait suci yang pertama disebut bait suci Salomo sudah runtuh. Bait suci yang dibangun Salomo itu saja membutuhkan 7 tahun untuk membangunnya. Di tengah puncak kejayaan dari Salomo ya. Kemudian hancur karena penyerangan Babel. Lalu Zerubabel, seorang gubernur, diberi otoritas, diberi izin oleh Koresi Raja Persia setelah pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Itu masanya berubah ya. Lalu boleh membangun kembali. Itu pun tidak mudah. Karena sempat mengalami tentangan dan kira-kira dari sejak awal peletakan dasar pada tahun 536 sebelum Masehi sampai berdiri selesai 516 Masehi itu 20 tahun. Sempat mandek juga. Nah, ini tidaklah semegah bait Salomo. Barulah Herodes
merenovasi bait suci ya, bangunan yang dibangun oleh Zerubabel ini menjadi megah. Kita tahu dia melakukannya untuk mendapatkan dukungan politik dari orang Yahudi karena Herodes sendiri sebenarnya diragukan keyahudiannya gitu ya. Nah, pekerjaan utama memang memakan waktu 10 tahun kurang lebih. Tapi pekerjaan detail perluasan kompleks masih berlanjut sampai zaman Yesus. Setelah zaman Yesus. Prosesnya tidak sederhana dan memakan waktu panjang. Dimulai dari melatih ribuan imam untuk mengerjakan bagian yang berkaitan dengan ruang kudus. Nah ini, lalu dikatakan apa? Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya. Jadi mereka tuh mereka tertawa apa ya? Tertawa kesal barangkali begitu ya, marah. Kalau kita ingat ya, salah satu bacaan Injil pernah mengatakan, murid-murid Yesus juga mengagumi bait suci pada masa itu. Nah, Yosefus, seorang sejarawan, mencatat bahwa fondasi dan dinding bait suci itu sendiri dibangun dari batu-batu raksasa yang dipotong rapi. Panjangnya bahkan kurang lebih 13 meter. Bisa dibayangkan 13 meter. Rumah kita saja mungkin lebarnya tidak sampai 13 meter ya. Sebagian besar rumah kita ya. Mungkin separuhnya pun ada yang tidak. Ini beratnya bisa dibayangkan ratusan ton. Fungsinya apa? Untuk memberikan kekuatan struktur yang menopang bangunan itu yang memang terletak di atas bukit. Sehingga tampak seperti platform yang rata. Nah, dari jauh dinding bait suci ini tampak seperti satu blok raksasa yang memberikan kesan megah dan kokoh. Belum cukup sampai di sana. Pintu-pintu utama menuju ruangan kudus dilapisi lembaran emas. Bisa dibayangkan, saat matahari terbit, pantulan emas membuat bangunan itu berkilau. Yosefus mengatakan, bait Herodes ini berkilau seperti gunung yang diselimuti salju dan emas. Jadi kombinasi batu putih dan emas. Masih ada lagi tiang perunggu yang disebut gerbang Nikanor. Itu paduan logam, tingginya kurang lebih 20 meter. Nah ini yang menarik. Pintunya itu membutuhkan 20 orang untuk membukanya. Jadi bukannya sulit, saking beratnya, saking besarnya. Ini dari paduan logam yang disebut perunggu Korintus. Jadi bait Herodes ini bukan hanya luar biasa. Akhirnya seperti tempat monumen politik dan identitas nasional orang Yahudi pada abad pertama. Ini loh yang disebut dalam Injil Yohanes 2 ayat 20. 46 tahun orang membangunnya. Kok bisanya kamu bilang dalam 3 hari aku akan meruntuhkannya. Tapi data sejarah menunjukkan apa? Bait suci yang luar biasa ini, yang luar biasa megahnya ini, hancur pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus yang ketika menaklukkan Yerusalem. Dan sampai sekarang ini tidak pernah dibangun kembali. Karena membangun Yang kembali semegah bait itu pun. suci itu berarti persoalan besar. Kita menghela nafas kalau melihat bait suci ini ya. Luar biasa megahnya tapi juga bisa hancur di tangan manusia. Ya. Nah, kalau bisa kita baca, mari kita lihat ayat 21 dan 22. Boleh Kak Santi baca? Ya, namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, di kemudian hari murid-murid mengerti ucapan Yesus ini bicara tentang kematian sekaligus kebangkitan. Dan kita tahu kebangkitan menjadi tanda otoritas tertinggi Yesus. Yang dimaksud oleh Yesus bait Allah adalah tubuhnya yang telah dibangkitkan.
Nah, menarik kita melihat ayat 23 sampai 25, bolehkah dibaca kembali? 23 sampai 25, sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi setelah Yesus mengatakan semua ini, kita tahu Injil Yohanes mencatat mereka juga mengagumi, mereka percaya, tetapi kita menarik ya, Yesus tidak pernah tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh mereka karena kepercayaan mereka. Saya bisa bayangkan kalau misalnya Yesus membiarkan diri dikendalikan mereka pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem juga, mereka berteriak, Hosana, lalu setelah itu berteriak, salibkan dia, ya ini sesuatu. Tapi Yesus tidak pernah memberikan diri untuk berpijak pada mereka. Karena apa? Karena dia sendiri adalah, selain dia mengenal hati manusia yang gampang berubah, dia juga memiliki otoritasnya sendiri. Nah, ini kita melihat ya. Jadi, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, tapi dia juga mengenal manusia, tapi juga mandiri, independen dengan dirinya. Dia tidak bergantung pada semua kesaksian mereka semata. Ya, ini kalau kita melihat ayat demi ayat dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Iya, ayat 13 sampai 25 Ibu Pendeta Linda telah menguliknya dan kita akan melihat ide-ide teologis ya dari setiap teks yang memang sudah Ibu Pendeta ulik, dan tentu saja melihat relevansinya untuk hidup kita sehari-hari. Kita akan dengar bersama itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku
mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat TKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab ini. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 2 ayat 13-25 dengan judul Dari Batu ke Tubuh, Menemukan Bait Allah yang Sejati dalam Kristus. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta Lindawati Mismanto, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Dengan Ibu Pendeta Linda boleh menyampaikan ide-ide atau pokok-pokok teologis dan tentu saja relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini. Ya, kita yang pertama, seperti apa pesan yang mau dengan kuat yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes dalam Injil Yohanes 1 misalnya, dia tinggal di antara kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam atau tinggal di antara kita. Kita menemukan dengan sangat kuat ketika Yesus mengatakan, rombaklah bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Dia mau menegaskan bahwa apa? Bahwa dia adalah bait Allah yang sejati, di mana setiap orang bisa berjumpa dengan Allah melalui dirinya. Kalau kita tahu bait suci biasa orang datang mencari Allah. Bahkan kita tahu seperti apa bait suci itu di zaman Herodes, di zaman Zerubabel sebenarnya sudah tidak ada bait suci Yerusbabel dan Herodes, bait suci kedua maksud saya, itu sudah tidak ada yang namanya tabut perjanjian. Entah di mana, tampaknya ketika dibawa dijarah itu di masa pendudukan Babel itu sudah tidak bisa ketemu lagi. Nah, padahal mereka menghayati tabut perjanjian di mana ada 2 loh batu, disitulah mereka menghayati kehadiran Allah. Di perjalanan di mana? Di masa lalu ketika nenek moyang bangsa Israel di peziarahan di padang gurun, ketika ketika tabut perjanjian itu berhenti ya, mereka tahu itu tempat mereka harus berhenti ya, tiang awan dan tiang api. Lalu ketika mereka berperang, tabut perjanjian itu memimpin. Nah, itu tanda kehadiran Allah itu sangat kuat. Nah, ketika bahkan tabut perjanjian sudah tidak ada di bait Allah, di bait suci yang kedua, mereka tetap membuat ruangan Maha Kudus. Mereka tetap melakukan hari raya pendamaian. Mereka tetap mencari Allah, kira-kira begitu. Tapi rupanya di satu sisi mereka mencari Allah, tapi di sisi lain mereka mendukakan hati Allah juga ya. Nama Tuhan menjadi komersial yang luar biasa. Tapi di sini kita melihat sangat kuat Yesus mau menekankan dirinya sebagai bait Allah yang sejati. Bait suci yang dibangun manusia gagal menjadi tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Ritual yang ada hanyalah kosong dan penuh kemunafikan. Sekalipun megah dan kokoh, ternyata bait suci ini juga bisa hancur. Tapi beda dengan Yesus yang adalah bait Allah yang sejati.
Di dalam Yesus kita dapat berjumpa dengan Allah tanpa penghalang apapun. Dan ini tidak dapat dihancurkan. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa maut sekalipun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi kebangkitan Kristus menjadi peneguhan bahwa hadirat Allah berdiam dalam Kristus. Bukan lagi di bangunan, bukan batu, tetapi tubuh. Dan tubuh Kristus itu jelas juga adalah kita gerejanya. Jadi ibadah itu harus dibangun dalam sebuah relasi yang kuat dengan Allah. Bukan, nah ini masalahnya apa? Zaman sekarang pun sering terjadi komersialisasi ibadah. Komersialisasi ibadah sedemikian. Jadi dengan segala macam cara orang berusaha untuk membuat ibadah itu menarik untuk menyenangkan pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang ada, melakukan apa ya, segala bahkan semua tata panggung kalau kita tahu ya, di tempat-tempat tertentu luar biasa membuat orang merasa menonton pertunjukan. Nah, pertanyaan apakah di situ Allah hadir, kita tidak tahu. Juga kita semua dari setiap gereja harus memeriksa. Karena apa? Karena Allah menolak ibadah yang terkontaminasi motif ekonomi dan kepentingan pribadi. Ibadah sejati adalah perjumpaan dengan Allah yang kudus, bebas dari eksploitasi dan tanpa sekat. Kalau bait suci yang sebelumnya ada sekat-sekat antara ruangan Maha Kudus dan Kudus, antara pelataran bukan Israel dan Israel, antara perempuan dan laki-laki, maka seharusnya ibadah sekarang kita tidak ada lagi sekat. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Sekat-sekat yang dibangun meskipun tidak fisik, tetapi secara psikologis membuat orang merasa saya bukan bagian dari mereka. Nah, ibadah yang murni itu mempersatukan karena Kristus mati untuk mempersatukan setiap orang. Dikatakan oleh Paulus tidak adalah yang membuat yang jauh menjadi dekat. Ya, tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi ada orang Yahudi, orang bukan Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka, hamba. Nah, kira-kira itu. Jadi, pertama, Yesus sendiri sebagai bait Allah yang sejati. Yang kedua, ibadah yang murni. Yesus mau menegaskan ibadah yang murni. Dan di sini Yesus juga menunjukkan otoritasnya bukan berasal dari legitimasi siapapun, tetapi relasinya dengan Bapa. Nah, ini yang penting bagaimana kita benar-benar melakukan sungguh-sungguh di dalam setiap ibadah kita, bahkan setiap dalam hidup kita, karena hidup kita juga ibadah, itu terus-menerus melakukan pembaharuan rohani, penyucian hati, yang dikatakan apa, sunatlah bukan hanya fisik tetapi hatimu, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan relevansinya bagi kehidupan kita, Bu Pendeta, dengan bahwa kita disadarkan bahwa Yesus itu sebagai bait Allah yang sejati, tidak pada tubuh bangunan fisik, melainkan pada tubuh Yesus. Kita diingatkan pada ibadah yang murni, kita diingatkan pada otoritas Yesus, bukan berdasarkan legitimasi dari manusia. Dan bagaimana relevansinya ini bagi kehidupan kita, bagi kehidupan gereja. Yang lebih menarik lagi soal sekat-sekat tadi Bu Pendeta tadi sudah menyebut ya. Masih ada sekat-sekat secara psikologis. Betul, betul. Jadi banyak sekali yang menjadi PR untuk kita periksa dalam kehidupan peribadahan kita. Baik peribadahan kita secara liturgis dalam perayaan iman yang setiap hari Minggu kita lakukan, maupun ibadah kita seluruh hidup kita yang dikatakan ibadah itu. Jadi apakah ibadah kita dalam segala hal itu, baik secara perayaan iman yang kita lakukan dalam liturgi, dalam kebaktian di tempat ibadah kita, maupun dalam seluruh hidup kita, karena dunia ini adalah ruang yang besar untuk menunjukkan ibadah kita, itu benar-benar apakah berpusat pada relasi kita dengan Allah. Ataukah kadang-kadang orang menggunakan nama Allah, sama dengan para pemimpin agama, sama dengan orang yang praktek berjualan di bait suci. Kalau sudah pakai nama Allah kan orang takut kan ya. Ya Kak, artinya gini, siapa yang bisa melakukan afirmasi, konfirmasi untuk mengatakan
ini benar tak dari Tuhan. Ya kalau misalnya kita berkomunikasi, ada pesan misalnya dari Bu Pendeta Santi, terus saya pastikan ini ada orang yang ngaku sebagai anggota jemaat mengatakan saya membawa pesan dari Ibu Pendeta Santi gitu. Saya bisa WA langsung saya konfirmasi, betul tidak? Nah, tapi beda. Banyak orang tidak punya kepercayaan diri untuk berani untuk berkata apa? Tuhan bicara kepada Anda, oke? Tuhan menitipkan pesan kepada Anda, oke? Tuhan Anda kan sama Tuhan saya sama. Saya mau tanya sama Tuhan saya ini. Nah ya, beranikah kita? Kadang-kadang karena kita merasa, wah dia orang yang suci, rohani, pendeta, pemimpin rohani, kita menjadi tidak berani gitu ya. Padahal apa? Ya akhirnya itu seringkali penipuan atas nama Tuhan itu kan marah. Karena kita tidak cukup punya keyakinan bahwa Tuhan itu loh begitu dekat. Roh Kudus loh dicurahkan atas kita. Nah ini kadang-kadang kita itu tidak cukup percaya diri untuk meyakinkan diri kita untuk Tuhan tuh loh bisa bicara pada saya. Meskipun tidak selalu audible. Nah bagaimana kita percaya Tuhan itu hadir dalam apa tubuhnya yang kita bukan lagi tubuh fisik di dalam Roh Kudus ada di dalam kita. Buat apa Yesus mati, bangkit kalau bukan memisahkan sekat antara kita dengan Allah? Kan dikatakan dalam Injil Matius itu ruang apa tirai bait suci terbelah gitu ya, apa robek dari atas ke bawah, tidak ada lagi sekat antara kita dengan Allah. Jadi setiap bentuk komersialisasi atau penggunaan nama Allah, nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, bahkan menipu orang, legitimasi itu persoalan besar yang kita mau tolak tidak. Sekaligus juga Yesus meniadakan sekat kita dengan orang lain. Sekat-sekat yang bisa dibentuk oleh orang lain. Karena pernah saya mendengarkan cerita kesaksian ya, ada seorang simpatisan kami berkata, saya berasal dari sebuah gereja. Saya masih tercatat anggota gereja X. Nah, tapi saya senang berada di GKI. Nah, saya bersyukur ya ada kesaksian ini. Tapi saya harus bagi di sini untuk mengingatkan kita. Barangkali tanpa sadar kita melakukannya. Saya senang di sini kenapa? Karena bukan kenapa, bukan karena saya bicara di depan teman-teman GKI. Saya bicara dengan siapapun, saya akan mengatakan hal yang sama. Di GKI itu tidak ada sekat. Dia mengatakan begitu. Saya katakan, Ibu, kenapa bisa mengatakan? Loh ini loh, di gereja saya, di mana saya jadi anggota, saya sudah lama tidak kebaktian di sana. Salah satu yang mengganggu saya apa? Satu saat saya masuk ke tempat ibadah, saya duduk begitu saja. Lalu setelah pulang, saya dipanggil oleh ibu-ibu, ibu-ibu ya, dia bilang ibu-ibu kaya. Ya teman saya juga. Nah saya tahu dia rumahnya juga bukan rumah sembarangan ya. Dia, kamu ngapain kok duduk sama mereka? Nah emang kenapa? Lalu mengatakan, tahu nggak mereka siapa? Tahu. Emang kenapa? Yang mau dimaksud adalah mereka adalah ART, asisten rumah tangga. Lah saya sampai heran, dia bilang, loh emang kenapa? Kita ini gereja, dia sendiri tidak punya konsep itu. Jadi dia merasa sangat terganggu dengan ucapan teman-temannya. Sejak itu saya setiap kali ke gereja sangat terganggu, Bu. Melihat mereka berdoa, saya merasa muak. Melihat mereka menyanyi, saya merasa munafik. Sejak itu daripada saya ke gereja, saya isinya marah-marah. Suami saya bilang, udah kamu cari gereja. Nah salah satu dia untunglah ketika ke tempat kami, dia bisa mengamati dan cerita sama suaminya. Kamu tahu nggak? Itu yang duduk di situ. Emang kenapa? Tahu. Kebetulan yang disebut adalah seorang pengusaha cukup terkenal di Surabaya ya. Maksudnya pengusaha yang bisa dikenal orang. Kamu tahu nggak dia? Tahu. Emang kenapa? Sebelahnya kamu tahu siapa? Ya nggak tahu. Kamu tahu dengan siapa dia duduk di sebelahnya, di belakangnya, di depannya. Mereka orang-orang biasa. Si pengusaha itu bisa nyaman-nyaman saja. Gereja ini adalah tempat kita. Paham maksudnya? Itu pengalaman yang dia cerita. Artinya gini, saya terganggu sekali Bu ketika di jemaat tempat saya berasal sebelumnya. Orang membedakan bahkan tempat duduk di dalam gereja seolah-olah itu sekat. Saya baru sadar. Jujur saya sekian lama jadi pendeta, saya nggak pernah memikirkan hal itu. Benar, saya nggak pernah. Karena kita biasa duduk kalau ada kosong, duduk aja begitu kan ya. Nah, saya mikir, oh ada ya kayak gitu. Ada Bu, saya ini cerita. Ada. Nah, saya bersyukur ketika saya pergi ke GKI, saya tidak menemukan. Saya mikir, untung ya di dalam satu hal ini memberikan penghiburan. Saya merasa tenang, saya merasa damai. Saya mikir, oh ada ya kayak gitu ya. Ada Bu, gitu ya. Jadi kadang-kadang di tempat saya itu orang mempercakapkan banyak hal. Saya mikir mereka memuji Tuhan itu
Apa sih maksudnya? Jadi membangun sekat secara psikologis, bahkan secara fisik. Jadi tidak merasa bahwa tidak patut duduk bersama kelompok tertentu yang dipandang dari secara ekonomi tidak setara. Ya mungkin itu mereka ya kayak begitu ya. Ya itu Iya, ironis iya, ya. Jadi sekat bisa macam-macam. Sekat itu bisa juga apa ya? Misalnya dalam macam-macam sekali. iya, Jadi mari iya. kita melihat bahwa Kristus sudah meruntuhkan sekat itu, tidak ada lagi bait suci dengan pelataran orang bukan Yahudi, perempuan, laki-laki, tidak ada. Biarlah hidup kita boleh menjadi apa tanda kehadiran Kristus. Tubuh Hmm, Kristus adalah gereja. Gereja adalah anggota tubuh Kristus dan kita adalah tangan, kita adalah kaki, kita adalah mata Kristus bagi dunia ini. Semoga ini batu itu tidak ada lagi, tetapi tubuh Kristus ada bagi hmm, dunia saat ini. Semoga ini iya, boleh mengingatkan kita selalu. iya. Dan menarik kesaksian dari ibu tersebut itu kan ketika dia merasa ini ada sesuatu yang tidak beres itu berangkat juga dari kedalaman relasinya juga bersama dengan Tuhan. Betul, betul, betul. Karena Iya, kalau tidak terjadi kedalaman relasi dengan Tuhan Yesus yang dia lihat, yang dia jumpai secara pribadi, tidak ada sekat menyekat, mungkin dia pikir, oh ya itu benar gitu. Tetapi karena dia punya intensi relasi yang baik ya bersama dengan Tuhan, maka dia mengatakan mestinya tidak seperti itu. betul, betul, betul. Ya, dalam pengenalan saya akhirnya meskipun beliau belum memutuskan, belum bisa atestasi, tetapi sebagai simpatisan cukup aktif, cukup terbuka untuk bercerita. Baik, saya melihat ada kedalaman relasi betul. Jadi dia Iya, akan itu dia. gelisah untuk sesuatu yang dia merasa itu bukan sesuatu yang benar gitu. Ada orang Mm-mm. yang mungkin menyimpannya, dia ekstrovert, dia mengungkapkannya gitu. Iya, betul. Tapi itu ya, jadi penting relasi kita dengan Tuhan secara pribadi sehingga kita tidak terjebak, tidak terjatuh tadi ya pada sekat-sekat ataupun percaya begitu saja pada klaim-klaim begitu, padahal kita sendiri apa ya betul begitu, kita sendiri juga mesti membuktikannya lewat pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Bu Pendeta Lindawati Bismanto untuk kesediaan episode kali ini mengulik Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 dengan judul Dari Batu ke Tubuh, menemukan bait Allah yang sejati dalam Kristus. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Ibu Pendeta Linda boleh memimpin kita dalam doa penutup episode kali ini. Baik, mari Sobat YKB kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus yang membuat kami dapat berjumpa dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, tanpa ada sekat. Biarlah ketika Kristus menjadikan kami dapat berjumpa dengan Bapa tanpa sekat, itu juga yang kami nafasi dalam hidup kami, untuk tidak membangun sekat-sekat dengan orang lain, untuk tidak pernah melakukan komersialisasi sesuatu atas nama Tuhan karena kami telah menerimanya sebagai anugerah tanpa syarat dari Tuhan. Cuma-cuma. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dari batu yang menjadi tubuh, kamilah anggota tubuh Kristus. Kamilah kaki, kamilah tangan Kristus bagi dunia ini. Biarlah melalui kami cinta Tuhan boleh dapat dinyatakan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Amin. Amin.